Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi kita di Mimbar Demokrasi. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari Jakarta langsung. Kalau orang Amerika bilang dia senator, tapi kalau kita bilang sini Dewan Perwakilan Daerah atau utusan daerah yang bisa mewakili suara kita di Senayan sana. Ustadz, aku panggil Ustadz betul, walaupun Silakan. anggota DPD tetap Ustadz. Kenapa? Karena diharapkan bisa mengajarkan kami banyak hal. Amin. Tolong ajari kami tentang DPD ini Ustadz. Apa sebetulnya DPD ini? Kalau bahasa Ustadz, bahasa Al-Quran, wa ma adraka ma DPD. Oh, DPD itu Dewan Perwakilan Daerah, itu yang Oke. jelas ya. Nah. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan ketika proses amandemen Oke. 99-2002, oke. MPR termasuk yang di amandemen. Oke. Ya, dulu MPR itu adalah anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Oke. Kita tahu bahwa DPR didominasi oleh Golkar, utusan daerah dan utusan golongan ditunjuk. Karena Oke. itu sekian kali pemilu sejak 71 sampai 97 tetap saja MPR nunjuk Pak Harto. Oke. Karena yang angkat Pak Harto. Oke. Nah, lalu kemudian setelah reformasi dan pemilu 99, tahun 99 sidang tahunan MPR mulai dibicarakan tentang perlunya amandemen dan dievaluasilah oleh tokoh-tokoh kita waktu itu. Kenapa Pak Harto kok bisa berkuasa 32 tahun, padahal pemilu setiap 5 tahun. Nah, Oke. ternyata memang waktu itu MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih presiden dan wakil presiden, dan petanya seperti itu. Oleh karena itu, supaya tidak ada lembaga di negara ini yang tak terkontrol, maka kemudian MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, Oke. tetapi menjadi lembaga negara seperti DPR, DPD, lembaga kepresidenan, BPK, dan lain-lain. Sehingga bisa dikontrol. Tapi bukan itu justru melemahkan kedaulatan rakyat, Ustadz? Karena kalau tidak ada lagi lembaga rakyat tertinggi yang menyuarakan rakyat, itu jadi bias gitu. Ya, kalau kata anak muda sekarang, maybe yes, maybe no juga. Buktinya, Pokoknya bulan Mei semua ya? iya, orde baru, orde lama tak bisa dikontrol oleh masyarakat juga oleh Oke. Soekarno dan konco-konconya. Orde baru tak terkontrol juga oleh masyarakat karena dikuasai oleh Pak Harto dan kawan-kawannya. Artinya apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat itu juga debatable kan Oke. gitu. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita lihat sejarahnya tadi, sudahlah kalau begitu MPR itu bukan lagi lembaga tertinggi negara yang waktu itu punya kewenangan memilih presiden dan wakil presiden, tetapi dia lembaga negara seperti yang lain. Sedangkan kedaulatan dikembalikan kepada rakyat dengan memilih langsung presiden dan wakil presiden. Lalu kemudian utusan daerah dan utusan golongan dilebur menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Oke. Nah, itu keputusan dari atau hasil amandemen 99 sampai 2002. Dan mulailah 2004 pada pemilu itu mulai muncullah DPD. Oke. Nah, jadi kita memilih DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Bahkan di 2019 tambah lagi presiden dan wakil presiden begitu. Jadi tetap intinya kedaulatan rakyat katanya Iya, kan. iya. Cuman dalam implementasinya di atas sana kita masih bertanya-tanya nih Iya, Ustaz. Kenapa begitulah. kita bertanya-tanya? Kabarnya, Ya. walaupun kalian di situ sebagai representasi dari rakyat Sumatera Utara Iya. dan rakyat provinsi yang lain di sana, tapi ternyata juga tidak sekuat zaman dulu yang waktu jadi utusan golongan dan daerah. Iya. Walaupun udah pisah kamar nih kan? Betul. Kalau itu lebih bagus memang membanding kita DPD dengan masa utusan daerah dan utusan golongan. Iya. Dibandingkan kalau perbandingan itu dengan Senat Amerika. Iya betul. Kalau Senat Amerika itu memang disebut strong bicameral legislatif. Oke. Mereka itu bicameral, dua kamar legislatif yang terkuat, itu Oke. Amerika. Nah, tapi kalau kita dibandingkan dengan kondisi utusan daerah dan utusan golongan, yang itu hanya mereka hadir ketika sidang tahunan MPR. Jadi dari daerah, umumnya kepala daerah waktu itu,
utusan golongan, biasanya pimpinan-pimpinan ormas dan sebagainya itu hadir pada saat MPR yang ikut secara formal merumuskan garis-garis besar haluan negara dan sebagainya. Tapi setelah itu kan mereka kembali ke daerah, ke posnya masing-masing yang tidak menjadi lembaga permanen. Nah, sementara DPD sekarang dia mempunyai fungsi 3 fungsi legislatif, yaitu legislasi, budgeting, anggaran, dan juga controlling. Sama dengan kamar sebelah ya? Sama dengan kamar sebelah, hanya memang kita masih dibatasi. Bobotnya umpamanya legislasi kita hanya mengusulkan untuk prolegnas, kemudian kita ikut bicara di rancangan undang-undang yang terkait dengan peran dan fungsi DPD, terutama otonomi daerah, pendidikan, agama, pajak, itu kita ikut terlibat. Tapi pembangunan itu kan bukan hanya Jakarta, bukan hanya itu, daerah juga membangun kan? Ya. Nah kalau sementara dalam frame kami rakyat, buat apa kami punya perwakilan rakyat di sana kalau nggak bisa menyuarakan gitu? Hanya sekadar mengomongkan aja gitu. Iya. Dalam prakteknya budgeting bawahnya anggaran kita memang bisa memberikan pertimbangan APBN. Pertimbangan. Jadi pertimbangannya bagaimana? Begitu Presiden menyampaikan nota keuangan anggaran APBN tahun berikutnya, maka DPD melalui Komite 4 yang membidangi APBN itu turun ke daerah. Apa usulan dari ada juga daerah? Ada. Dan itu negosiasi kita. Ada pertimbangan itu. Tidak sekuat DPR yang anggota DPR di setiap komisi bisa membintangi butir-butir anggaran dari kementerian atau dari mitra kerjanya. Kalau DPD nggak sampai ke situ. Nah itu dia, memang kadang-kadang frame rakyat kan beda ya Ustaz ya. Kayak kami bilang ada 4 wakil kita di sana dan ada sekian, saya lupa berapa puluh ya, dari 30 yang dari kamar sebelah. DPR, ya. Kok perimbangan yang dibawa ke sini kok nggak nampak gitu. Nah, itu salah satu kenapa kalau rakyat bertanya-tanya apa sebetulnya DPD ini gitu. Itu tadi kenapa kita kembangkan ini gitu. Jadi sesungguhnya di sana itu memang keberadaan kita belum seperti parlemen Amerika ya, kamar keduanya itu. Belum. Jadi kita memang lemah sekali, terutama di budgeting, anggaran. Legislasi kita hanya separuh, karena tahap 1 kita ikut terlibat membahas, DIM dan sebagainya, tapi tidak ikut memutuskan. Kemudian kalau controlling, pengawasan kita relatif sama. Karena kita bisa manggil menteri dan sebagainya. Kalau itu oke. Kalau controllingnya saya lihat oke. Cuman memang di 2 hal tadi itu, kalau di Amerika sana saya lihat juga, kebetulan saya pernah masuk ke beberapa lobby, mereka juga bagian yang dikejar lobis gitu. Kita sini nggak ada. Kalau lobis itu di Amerika kan dilindungi konstitusi. Kalau kita di sini kan lobis itu konsultan sebenarnya kan. Kalau di sana kan langsung mereka dulu-dulunya tentu saja lobby Yahudi ya, pendekatan kepada presiden dan sebagainya. Saya pernah diskusi juga dengan lobis. Kalau begitu kerja lobis, apa nggak merusak demokrasi? Saya bilang anggota dewan atau kongres itu kan menyerap aspirasi masyarakat. Lalu mengkomunikasikan dengan eksekutif, terjadilah kesepakatan, itulah demokrasi. Tapi lobisnya kan dipotong di jalan. Gitu. Bedanya kita di sana memang di lobis ya. Nah kalau lobisnya dari misalnya harapan masyarakat yang dikembangkan dari dewan di bawah datang ke perwakilan di sana kan nggak salah juga. Iya. Jadi memang semestinya aspirasi lah ya itu disampaikan, baik itu langsung oleh masyarakat maupun oleh kelompok masyarakat atau siapa yang mereka, kelompok konsultan atau sebagainya, itu nggak ada masalah. Yang penting aspirasi itu ada sumbernya. Ada jalur seperti itu di DPD? Mungkin itu bisa memperkuat nantinya? Sebenarnya kalau DPD dalam konteks tugas dia ke daerahnya, saya pikir di daerah nggak ada masalah karena kita turun ke masyarakat. Kita menyerap aspirasi, mereka mengadu, sebagian besar kita laporkan, sebagian kita tindak di lapangan, kita komunikasikan dengan para pihak yang lain. Tapi untuk mendorong rakyat di sini, mendorong ke sana nggak ada channelingnya ya?
Kalau masalah-masalah besar suara kita cukup ya, artinya lumayan. Pokoknya kasus Papua, kawan-kawan dari Papua Barat terutama itu intens dan itu kita langsung respon. Bahkan mengemuka di rapat-rapat paripurna dan sebagainya. Ya, Papua karena memang relatif anak manja ya, bukan anak seksi lah. Seksi lah. Nah kita sebetulnya nggak seksi banyak loh kalau kita bilang. Mungkin masyarakat di rumah bertanya. Apa nggak dilihat sama kawan-kawan kita di Jakarta yang 34 orang itu jalan kita hancur di sini? Mereka hanya tahu itu. Apa nggak dilihat orang di Jakarta itu bahwa anak-anak kita juga terancam sekolah di sini? Kira-kira gimana kawan-kawan DPD menyikapi itu? Karena memang masalah pembangunan ini kan sebenarnya sekuat apa negosiasi kita dengan eksekutif ya. Eksekutif sebagai pengelola anggaran kan gitu. Saya pikir kalau terkait dengan tadi apakah Sumatera Utara tidak disuarakan, saya pikir semua menyuarakan. Tapi menurut saya leading sektornya itu sebenarnya gubernur. Gubernur ini kan posisinya betul, di satu sisi dia perwakilan pemerintah pusat, di sisi yang lain dia kepala daerah. Tapi dia juga kan ngerti bahwa ada 30 anggota DPR dari Sumatera Utara dan 4 anggota DPD. Yang mewakili dia. Mewakili dia, artinya dia bisa mengajak komunikasi. Memang pernah, cuman 3 hari sebelum acara kita dapat undangan, kita entah di mana-mana gitu. Nah padahal Sumatera Utara katakanlah itu punya kantor perwakilan di Jakarta. Mestinya menurut saya paling tidak kantor perwakilan itu melakukan lobby ke kita, pendekatan. Nah, bahwa kita tanggal sekian ini akan ada pertemuan, tolong diagendakan. Itu kan menarik dibandingkan dengan hanya dikirimi surat. Maksud saya itu betul Ustaz. Kalau kita lobis nggak ada, nah perwakilan dari daerah yang sebetulnya bisa menjangkau ke sana aktif gitu. Ya kalau kita di sini yang mewakili kita tentunya wali kota, bupati, gubernur, dan anggota dewan masing-masing tingkat kan. Dari semua itu sebetulnya punya akses sama kalian kan? Selama ini? Kalau saya ya, perspektif saya, terutama di komite 1 lah. Kalau perspektif pandangan saya begini, untuk daerah itu yang paling bertanggung jawab adalah gubernur. Wakil rakyat, kalau DPR ini kan perpanjangan partai politik, DPD betul perwakilan daerah secara langsung, tetapi tadi secara regulasi dia kewenangan juga terbatas. Nah, kalau saya mendorong agar gubernurnya mengambil inisiatif untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Sumatera Utara, katakan dalam konteks Sumatera Utara. Tadi mitra beliau adalah DPRD, betul, DPRD provinsi, tetapi ada saluran aspirasi untuk kepentingan Sumatera Utara itu di DPR dan di DPD. Itu maksudnya. Itu maksud saya. Artinya inisiatif kalau dari DPR, maka DPR akan terkamar-kamarkan dengan partai politik, ya fraksi ini. DPD yang 4 ini kewenangannya terbatas, itu persoalan juga. Kita selalu intens komunikasi dengan gubernur dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya mestinya yang paling kuat semangatnya untuk Sumatera Utara adalah gubernur karena dia kepala daerah. Masuk akal. Kalau nggak salah DPD punya kantor perwakilan di sini kan? Ada. Itu pun bisa diakses. Bisa. Itu malah setiap hari bisa diakses ya. Yang sering datang orang ngantar proposal. Itu yang sering datang. Bukan, kalau cerita proposal kita terjebak lagi dengan beberapa tahun yang lalu. Betul. Gitu kan? Itu masalah kita. Kita agak meningkat dikit kalau kalau kita udah tahu sedikit banyak tentang DPD tadi kan. Nah, selama ini di mana sumbatan yang paling besar yang dirasakan DPD ketika dia menjadi wakil dari masyarakat Sumatera Utara? Jadi kalau mau ideal, memang kita berangkat dari konstitusi. Itu diperbaiki penguatan DPD di sana. Tapi itu tidak mudah karena memang kamar sebelah DPR pun tak terlalu senang pula kalau kita dominan gitu kan. Karena memang suara kita lebih banyak daripada anggota dewan. Pamannya anggota dewan terbanyak dari Sumatera Utara itu suaranya 185.000.
Oke. Kalau kita yang paling kecil, peringkat keempatnya 490.000. Itu paling kecil. Itu yang paling kecil ya? Paling kecil. Berarti kedaulatannya kalau dihitung-hitung kedaulatan suara rakyat lebih besar. Kalau seandainya ada anggaran pembinaan untuk konstituen, kita kaya raya. Dan itu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Beda sama DPR. kawan sebelah ya? Ya, partai politik dapat. Ya. Jadi DPD kondisinya memang seperti itu, tetapi keberadaan DPD kan tetap diperlukan. Ya. Karena ada hal yang tak terisi ya dari sistem yang sebelumnya kita tidak ada DPD, yang ada DPR, yang itu daerah tidak terwakili. Dulu ketika tahun 50-an sebenarnya sudah ada utusan-utusan daerah itu, perorangan, calon perorangan yang dari daerah itu ada. Nah, kemudian persoalannya sekarang memang kewenangan tadi. Jadi yang pertama tadi memang regulasi ya, undang-undang dasar yang harus kita perbaiki lagi. Tapi kalau seandainya presiden sebagai eksekutif tertinggi dia punya visi untuk menyeimbangkan, itu juga bisa. Bisa dia perlakukan DPD itu sebagaimana mestinya, seimbang, keberadaannya diakui dan sebagainya itu. Kalau sekarang memang mitra-mitra kerja kita itu umumnya kalau dalam anggaran mitra itu diblok oleh DPR. Nah, jadi kita nggak bisa mengajak mitra kerja untuk di kementerian untuk menemui masyarakat. Kalau Komisi 11 umpamanya bidang perbankan, dia bisa buat program CSR-nya BI, CSR-nya bank-bank himpara dan sebagainya, itu biasa mereka kelola gitu. Kalau DPD nggak bisa, dia hanya bermitra saja, kita evaluasi, kita bisa lakukan rapat kerja, tapi nggak bisa dibawa ke masyarakat langsung. Betul-betul jadi ganjal ya? Iya, memang seperti itulah realitas. Dan rakyat tetap taunya pembawa aspirasi salah satu yang terkuat itu kalian gitu. Ya. Nah, kayak sekarang rakyat akan berharap banyak. Kabar-kabarnya kan mau amandemen lagi. Ya. Akan bisa nggak kalian di gambaran seimbang aja di amandemen? Kalau kondisi dan tren politik kita seperti ini kayaknya nggak dikasih. Apa penghambatnya? Penghambatnya karena kalau DPD ditingkatkan fungsinya, anggaran terutama, kemudian juga legislasi, maka peran DPR-nya tidak sekokoh sekarang gitu ya, tidak sedominan sekarang. Toh kan rakyat maunya bukannya tidak sedominan, tapi dua-duanya sama kuat. Seimbang. Ya kan, dua-dua sama kuat, dan presiden juga dua-dua punya pertimbangan yang matang kedua kiri kanan ini. Ya kan? Menurut Ustaz, selama ini kalian dengan presiden gimana? Kalau baik-baik saja ya, hubungan kita dengan presiden baik-baik saja. Presiden tetap harus menjaga hubungan baik dengan DPD, bagian dari MPR. Karena kalau impeach, itu kan MPR. Ya, maka sebagai anggota MPR kita sama, hak kewajiban dengan DPR sama, sebagai anggota MPR, dan itu mesti dijaga. Nah, jadi presiden tetap menjaga hubungan baik, gitu ya. Nah, tetapi terkait dengan kewenangan sebagai anggota DPD diatur oleh MD3, oleh undang-undang yang itu didominasi oleh DPR. Nah, itu dia sebetulnya. DPR memang representasi dari orang daerah juga, cuman lebih ke representasi partai, sehingga suara rakyat daerah secara ansih itu tidak begitu terserap ketika keinginan partai tidak sama kan? Nah, harapannya kan sama kalian. Nah, kalau masih tetap tidak imbang di amandemen berikut, apa upaya yang harus kita lakukan? Kita tidak semata-mata masuk ke wilayah kebijakan formal, tapi kita ngedekati masyarakat dan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang ada. Umpamanya gini, ada jalan rusak seperti disebut. Kita tanya, ini jalan provinsi atau kabupaten kota atau jalan negara? Oh, jalan provinsi. Maka kita langsung link ke kawan-kawan di DPRD, apalagi saya pernah di sana. Itu tolong diperhatikan gitu. Nah, jadi mendorong sama-sama. Dan ada yang berhasil dengan izin Allah di satu daerah, jalannya sangat rusak. Saya datang ke sana, kepala desanya waktu itu pintar sekali, langsung dia wawancarai saya, minta supaya ini diperbaiki, ya, divideokan. Saya respon, udah itu disebar, nggak lama diperbaiki. Ada. Tapi tetap ada kegiatan kekuatan politis. Iya, jadi kita bersinergi supaya keberadaan kita nggak mubazir lah kira-kira gitu. Tapi tidak ideal, betul. Tapi dari kan Cipadak kan lebih baik nangka daripada tidak, lebih baik ada. Artinya bisa kita berperan. Ya, cuman itu kan lebih karena desak
kebijakan, Ya, kan, betul. bukan karena Kewenangan yang mendasar, Oke. ya. Oke, kalau itu pun oke lah sekarang. Tapi Ya. kita kan tetap berharap ke depannya suara rakyat ini terwakil, bukan hanya suara partai. Betul, Gitu. betul. Ya kan? Sehingga apapun yang terjadi di daerah akan membawa suara ke Iya, nasional, nasional, betul. terutama di pemilihan umum serentak ini nanti Iya, kan. iya. Nah, kira-kira kalau di pemilihan umum serentak, karena kan duluan presiden diangkat nih, Iya. ada nggak upaya untuk memperbaiki itu dengan presiden yang baru? Atau akan tergambar nggak presiden yang baru kita lobby sekarang atau gimana? Iya, kalau kita lakukan sebelum pilpres, sebelum pemilu, pastilah semua akan normatif. Oke. Karena ingin mendapatkan pengakuan. Ya. Nah, memang itu tetap kita lakukan, tetap baik untuk dimanfaatkan supaya sang presiden itu punya komitmen. Saya pikir semua capres mestinya didekati untuk kepentingan tadi. Tetapi saya pikir hal yang juga tidak kecil pengaruhnya dalam dunia politik itu adalah opini. Opini. Dan kita sebenarnya hampir semua pakar tata negara lah kita katakan ketika diajak bicara itu mendukung penguatan fungsi DPD itu. Fungsi tinggal bagaimana ini suara supaya menjadi opini publik. Ya, kalau dalam bahasa politiknya memaksa supaya pihak sebelah itu juga mendukung. Nah, kira-kira gitu. Tapi mengingat besarnya arti partai politik dalam pemenangan seorang presiden, kamar sebelah yang kalian isi ini akan tetap menjadi anak bawang gitu. Sebenarnya beberapa langkah termasuk Mahkamah Konstitusi memberikan dukungan yang cukup baik. Tetapi dalam implementasinya pemerintah dan DPR belum melaksanakan secara sungguh-sungguh. Jadi umpamanya peran legislasi itu konstitusi, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan. Nah, sudah ada yang menggugat ke MK dan putusannya cukup bagus. Nah, gitu. Berarti adalah kemungkinan kalian memang masuk. Iya. Dan betul saya pikir kalau presiden itu punya keinginan baik ya menata kembali ya kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai penerima amanah rakyat juga. Saya pikir mungkin seharusnya harus. dia memikirkan ya. Iya. Karena dia yang dikasih amanah sama rakyat, bukannya walaupun nanti mungkin partai lebih memilih tertutup ya. Tetap suara rakyat kan. Walaupun dia lewat satu partai. Nah, kira-kira Ustadz, memang agak penting juga mikirkan DPD ini. Langkah terbaik di dalam itu, walaupun kalian tidak punya kekuatan suara, apa yang bisa kalian lakukan untuk kami di sini? Mungkin kita bedah dulu masalahnya, sehingga kita nanti bisa mengambil langkah yang paling mungkin. Nah, kan Ustadz tahu persis kampung kita ini kan? Berulang kali dapat nomor 1 dalam hal negatif. Nah, ini kalau kami aja di daerah yang mengawasi mungkin tidak akan kuat. Tapi dengan bantuan kawan-kawan yang duduk di DPR MPR, terutama kami berharap dari perwakilan daerah bisa menegakkan apa yang sebetulnya tidak terjadi di sini dan apa yang harusnya terjadi di sini. Kalau dilihat ruang yang ada, memang tidak mudah DPD mengambil langkah ya. Apalagi keempat anggota DPD ini bukan orang-orang yang punya kekuatan real di hadapan pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah ya. Kita umumnya orang-orang yang di luar pemerintahan selama ini dan hubungan kita hubungan formal saja. Beda halnya mungkin kalau sebenarnya bisa saja kalau kita memang sepakat melakukan langkah-langkah itu, tapi tidak mudah ya, tidak mudah seperti itu. Berarti langkah kita memang harus di lapangan. Apa yang bisa kita lakukan melengkapi realitas yang ada tadi itu, sehingga mudah-mudahan
paling tidak masyarakat, rakyat kita itu merasa terperhatikan. Nah, kira-kira gitu. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena tadi dari 3 fungsi kita, ada fungsi yang paling kuat ternyata DPD pegang, controlling. Itu maksud saya tadi. Nah, apa yang sudah kita kontrolkan atau yang kita lakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab DPD terhadap kampung sendiri? Biasanya setiap kita melaksanakan tugas itu memberikan perhatian serius kepada daerah kita. Salah satu contoh begini, di masa pandemi ya, kita rapat sering virtual. Kebetulan saya waktu itu di Komite 4 bidangnya pengawasan APBN dan perbankan. Mitra kita diantaranya Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani yang sekarang sedang ngetop ini lah, yang sedang ngetop ini ya. Waktu itu saya di rumah virtual. Pas waktu gubernur mengalihkan tim medis dari wing hotel ke tempat lain karena biaya terlalu tinggi. Begitu pernyataannya. Waktu rapat dengan Ibu Sri Mulyani, saya sampaikan bahwa anggaran dari waktu itu Perpu ya sudah diarahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bahwa sekian ratus triliun itu kan untuk COVID, yang sebahagiannya untuk pengobatan. Nah, ini kan baik kan pengobatan. Saya pikir kalau sekian ratus triliun, 70-an triliun kalau nggak salah waktu itu untuk pengobatan, kalau 1 triliun aja kan nggak kemana untuk Sumatera Utara dengan jumlah penduduk peringkat keempat nasional. Saya tanya Ibu Sri Mulyani, apakah jatah Sumatera Utara untuk pengobatan COVID itu ditahan? Saya protes, saya bilang. Kata Bu Sri Mulyani, semua anggaran yang terkait dengan daerah kepentingan COVID kita salurkan, kecuali insentif tenaga kesehatan itu diklaim. Nah, artinya itu sesuai dengan kinerja lah. Iya, kinerja. Artinya apa? Kepentingan Sumatera Utara kita suarakan kalau itu. Kalau itu kita sampaikan, dan sayangnya memang kita tidak tahu langkah berikutnya karena memang waktu itu kan selisihnya menurut Wing Hotel sekitar 1 miliar, menurut Pemkop mestinya 500 juta saja waktu itu gitu kan. Saya pikir kalau Sumatera Utara kan itu kan nggak terlalu besar. Kalau dibandingkan dengan 1 T ya, kira-kira begitu. Maksud saya kita betul tetap concern terhadap masalah-masalah daerah dan kita suarakan. Nah, ini menarik. Ini yang menarik sama saya. Dari tadi sebetulnya saya coba korek ini hal ini. Kalau kita di COVID saja berhasil melakukan controlling seperti itu dan melakukan negosiasi dengan pejabat teras di Jakarta, bahkan yang sangat ngetop pun bisa kita datangkan, gitu ya. Untuk hal lain memungkinkan nggak itu? Mungkin saja. Tetapi kenapa nggak terlalu banyak kita rasa, Ustadz? Di mana kendalanya itu? Iya, karena gini. Permintaan rakyat selalu banyak memang. Betul. Kita pahami itu. Hanya memang kalau kita tadi lihat petanya bahwa anggota DPD 4 orang dengan kewenangan yang relatif terbatas, sementara yang dominan itu DPR, yang juga di sana ada 7 fraksi atau partai pendukung pemerintah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang masalah-masalah itu tidak terlalu dirasakan langsung oleh masyarakatnya, kecuali yang bisa kita sapa langsung. Terjadilah dialog, terjadilah komunikasi 2 arah dan sebagainya. Jadi memang kalaupun tadi kita singgung adanya kantor perwakilan di Sumatera Utara, ini memang masih pinjam pakai dengan Pemprov. Mudah-mudahan 2024 dibangun sendiri. Itu tidak menjadi sumber informasi ya, baik masuk ke DPD maupun apa yang kita lakukan untuk masyarakat. Itu lebih bagus kalau itu gitu ya. Nah, ke depan Ustadz, Ustadz kan maju lagi nih. Insya Allah. Ya, Ustadz, dari 33 kabupaten kota, kira-kira berapa yang akan bisa Ustadz cover itu? Kalau dilihat, suara kita memang menyebar di 33 kabupaten kota itu semua ada. Tapi yang terbesar itu memang Medan nomor 1, nomor 2 Deli Serdang, nomor 3 Langkat. Setelah itu baru yang di bawah-bawahnya. Kalau dari segi peta suara itu daerah Pantai Timur lumayan suara kita. Nah, apa yang akan Ustadz suarakan ini nanti bagi mereka? Biasa kita melalui media seperti ini, media online dan sebagainya, kegiatan kita itu kita publish juga. Nah, tentu saja itu menjadi sarana kita berkomunikasi dengan masyarakat, di samping kita juga turun. Nah, kita kirim kepada masyarakat apa yang kita lakukan, kemudian juga katakanlah
termasuk hal yang menjadi perhatian publik. Ya, dulu ada 6 putra Indonesia ditembak di kilometer 50 jalan tol Cikampek gitu ya. Kita suarakan. Oh, sekarang kan juga lagi mulai lagi naik rame lagi ya? karena setelah Sambo dan sebagainya. Biasanya itu kita mengambil langkah, kita kirim surat ke Komnas HAM, kita sampaikan di forum-forum DPD dan kita publikasikan kepada masyarakat bahwa kita itu bersuara tentang itu dan sebagainya. Tapi jadi itu, kan, itu sarana. Itu kan nasional. Iya. Ini yang untuk ke depan ini, apa yang akan Ustadz usungkan atau yang Ustadz, kalau bisa kami akan begini loh nanti. Iya. Memang sih berutang Ustadz ya. Betul. Tentu saja karena begini ya, masyarakat kita juga katakanlah di satu sisi ada yang ideal, tapi ada yang juga mereka ingin rasakan langsung, bukan apa namanya masalah-masalah elit lah gitu ya, masalah-masalah elit. Tentu kita menyapa ke bawah apa yang bisa kita lakukan dan kalau kata orang-orang kan waspada, walau sedikit pasti ada, mestinya kan ada gitunya gitu ya, dirasakan. Nah, kita juga ingin ya sesuai dengan keadaan kita karena memang tadi kita tidak mudah membawa mitra kerja untuk ke tengah masyarakat, tapi apa yang ada ya kita saling dialog dan komunikasi dua arah. Tapi minimal kalau kita lihat kalau ke Pantai Timur kita akan tetap menyuarakan tentang nelayan dan segala macam gitu ya, pertanian dan segala macam. Maaf. Nah, kalau memang Ustadz nanti terpilih, nah, yang paling pertama yang Ustadz lakukan buat kami di Sumatera Utara. Yang pertama ada hal-hal umum ya. Sebagai wakil masyarakat, tentu saja keberadaan kita sedapat mungkin bisa dirasakan, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat tadi, di dinamika sosial dan sebagainya. Tapi bukan kayak lagu anak Medan ya? Ya. Yang kedua, tentu saja karena memang ini berlaku di semua lembaga legislatif, DPR, DPD dan sebagainya, kita juga ada tugas di alat kelengkapan. Nah, jadi saya umpama sekarang di Komite 1 bidangnya pemerintahan, kemudian pertahanan keamanan dan sebagainya, pertanahan ya. Kemudian kalau dulu saya di Komite 4 bidang pengawasan APBN dan perbankan. Nah, melalui komite atau bidang kerja kita itulah kita lakukan. Umpamanya gini, saya juga di Badan Akuntabilitas Publik (BAP). Itu biasanya masalah-masalah yang mengenai publik itu bisa disuarakan. Salah satu contohnya begini. Ribuan orang pensiunan PTPN itu belum mendapatkan hak santunan hari tua. Nah, itu kita proses. Kita komunikasi dengan beberapa komunitas, kemudian kita rapatkan di Jakarta, mereka juga hadir dan kita akan tidak lanjuti terus, kita kejar itu. Berarti yang buruh formal kan? Iya. Buruh formal yang lain di luar itu pun akan disuarakan. Tentu saja kita seperti perhatikan. Mungkin saya juga buruh formal yang terima gaji segala macam, ya ketika hak saya nggak diterima juga bisa. Boleh. Berarti kan hal controlling seperti itu tetap bisa kita lakukan. Menarik tadi. Sebetulnya dari zaman dulu semenjak DPD ada, mengkontrol masalah-masalah di Sumatera Utara ini bisa kita lakukan di masa mendatang ya Ustaz. Harapan kami kayak pertanahan, ya kan, perdagangan, industri, itu bisa diawasi kan, sehingga tidak ada lagi dominasi pemodal tumbuh di sini. Mungkin itu untuk tahun mendatang Ustadz bawakan? Mungkin. Jadi begini, mungkin yang bagus itu dua arah. Dua arah. Di satu sisi kita memantau keadaan dan kita mengambil langkah. Yang kedua, publik, masyarakat melalui simpul-simpul masyarakat menyampaikan ke kita untuk kita respon. Nah gitu, jadi saling. Karena kan kami senang dengan investasi, ya kan? Tapi lebih senang lagi masyarakat Sumatera Utara yang tumbuh dengan investasi. Itu belum kami rasakan. Kalau Ustadz menang, mau menerima beban itu? Itu kan tugas kita, tugas kita dan tugas bersama. Nah, terus kedua, walaupun MPR tidak lagi memilih presiden, maukah anggota DPD itu memberikan gambaran presiden yang akan
kami pilih? Ya, saya pikir ada kriteria umum ya. Yang jelas kita ingin Indonesia lebih baik. Ya, artinya presiden itu merasakan denyut nadi masyarakat kita, yang kemudian bangunlah komunikasi melalui mekanisme yang ada. Ya, itu sesuai karena politik ini kan selalu terjadi perubahan. Ya, dinamis. Dinamis. Nah, dinamika ini maunya juga diikuti. Ya. Ketika kami ingin DPD lebih kuat juga tolong suarakan nanti. Ya, insya Allah. Sehingga ketika terjadi amandemen lagi, itu bisa terlaksana. Mudah-mudahan. Ustadz, saya minta satu statement terakhir dari Ustadz sebagai seorang DPD. Apa yang harusnya kalian berikan untuk masyarakat kampung sendiri? Saya teringat pertemuan pertama kami berempat, termasuk waktu itu masih hidup Pak Pendeta WTP Simbarmata, bahkan sebelum dilantik. Setelah itu langsung saya yang membuat grup WA, karena kita 4 orang ini ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sumatera Utara. Maka grup itu kami namakan Sumut Rumah Kita. Nah, sekarang tentu saja kita harus terus menjaga rumah kita ini dan mengelolanya sehingga nyaman bagi kita semua, tumbuh dan berkembang secara bersama di wilayah yang kita cintai ini. Maka kitalah yang paling bertanggung jawab untuk mengelola wilayah kita ini secara bersama-sama menuju masa depan yang lebih baik lagi. Berarti ke depan rumah kita harus lebih cantik, Ustadz ya? Boleh. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa membawa aspirasi kami tahun mendatang. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di situ dulu perjumpaan kita di Mimbar Demokrasi kali ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum.